Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Inspirasi Pagi. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan kita semua untuk merenungkan tentang tujuan hidup. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau merenungkan tentang firman-Mu, tentang tujuan hidup. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, menyingkapkan firman-Mu kepada kami. Tuhan, tolong supaya kami bisa setuju dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan ini dengan baik ya Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong pemberitaan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita langsung saja buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Firman Tuhan ini mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada atau tercipta bukan sebuah kebetulan, tetapi ada rencana daripada Allah kita. Supaya apa? Supaya kita mempermuliakan namanya. Supaya kita mempermuliakan Dia. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa mempermuliakan Allah? Nah, ini kita bisa lihat dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita harus setuju atau sepakat dengan Tuhan dengan tujuan ini. Hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya adalah 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini sangat memberkati saya. Dijelaskan di sini, kamulah bangsa yang terpilih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini berbicara tentang dua bagian orang. Satu, orang yang menolak Tuhan Yesus. Kemudian bagian yang kedua adalah orang yang menerima Tuhan Yesus. Nah, ayat 9 ini kepada kita, orang-orang yang percaya atau yang menerima Tuhan Yesus. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut sebagai bangsa yang dipilih. Siapa yang memilihnya? Yang memilih sendiri adalah Tuhan. Jadi kita bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan. Kemudian disebutkan imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya bahwa kita sebagai pengantara. Pengantara apa? Pengantara antara orang-orang yang belum mendengar Tuhan Yesus atau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus atau dengan Allah. Yaitu dengan cara bagaimana? Ya, nanti kita akan pelajari di bawah ini. Kemudian kita disebutkan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu artinya apa? Bangsa yang kudus itu artinya kita ada di posisi yang istimewa di hadapan Tuhan. Posisi yang khusus di hadapan Tuhan atau di hati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang percaya, kita ada di posisi yang khusus di hati Tuhan. Nah, itu disebutkan di sini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Diambil sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi ada tujuannya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi tujuan Allah menyelamatkan kita
adalah supaya kita juga memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukankah perbuatan besar Allah ketika kita bisa dibebaskan dari hukuman dosa? Semua dunia sedang diikat dan dibelenggu oleh dosa, dan semua orang ingin keluar dari belenggu dosa ini. Tetapi dengan segala usaha, kebaikan, amal, pendidikan, tidak ada yang bisa membebaskan manusia dari hukuman dosa. Tetapi kita bersyukur ada Tuhan yang melakukan perbuatan besar dengan cara datang ke dunia ini, memikul segala dosa kita di kayu salib, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga Dia berkuasa membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh pembebasan atau pengampunan dosa. Ini adalah perbuatan yang besar dari Allah yang harus kita beritakan kepada banyak orang, sehingga banyak orang mendengar berita Injil dan memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Masalah mereka diselamatkan adalah pilihan mereka. Tugas kita dikatakan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan? Yaitu yang pertama dengan memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, pertanyaannya seringkali ditanyakan adalah, saya kan bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan. Nah, para jemaat Tuhan, siapapun dikatakan di dalam bagian ini harus mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mengambil bagian dalam pemberitaan Injil dengan cara apa? Yaitu bisa dengan membagikan firman Tuhan yang dibagikan oleh anak-anak Tuhan melalui YouTube, melalui gereja kita. Nah, kita bagikan itu, kita sudah mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Atau bisa juga memberikan dana kita untuk mendukung program gereja, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Kemudian cara yang kedua, bagaimana caranya kita mempermuliakan Allah? Itu di ayat yang ke-24, 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus dari belenggu dosa. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang merdeka dari dosa. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran, kita bersyukur. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, kita bebas melakukan apa yang benar, apa yang berguna bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita mempermuliakan Allah? Yaitu kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah, maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan kita akan semakin dikagumi oleh orang-orang melalui kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan adalah, kita ini adalah surat terbuka atau surat Kristus. Kalau kita tidak melakukan kebenaran, maka mereka tidak bisa mengenal Kristus dengan baik melalui hidup kita. Marilah kita belajar melakukan kebenaran. Itu sebabnya kita tidak bisa lepas dari Alkitab, supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, melakukan segala hal yang benar, sehingga kita menjadi surat Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, inilah tujuan hidup kita, yaitu mempermuliakan Allah, yaitu dengan cara memberitakan Tuhan Yesus, dan kemudian kita hidup di dalam kebenaran sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur diingatkan oleh Tuhan tentang tujuan hidup kami, supaya kami mempermuliakan nama Tuhan, dan supaya kami juga memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, yaitu berita Injil tentang Engkau yang menyelamatkan kami orang berdosa.
dan supaya kami juga hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sebab kami adalah surat-surat Kristus, sehingga banyak orang bisa membaca kami dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus kami adalah Tuhan Yesus yang benar, yang baik. Terpuji bagi namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong kami dalam segala aktivitas kami pada pagi hari ini, supaya kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.